Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ermawati Uki, Eskep Nurse MKep, spesialis keperawatan anak, dosen tetap pada program studi Profesi Nurse Tikes Batara Guru Sorwaka. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah keperawatan anak yang saya ampuh. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional secara holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien maupun keluarga, dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir kritis, sistematis, berkonferensif, dan kritis, dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional atau pengembangan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan menggunakan pendekatan sistem pembelajaran dilaksanakan secara delivery, interaction, dan assessment. Pendekatan ini menekankan pentingnya dalam menyampaikan materi yang adaptif, interaksi yang dinamis, dan penilaian secara komprehensif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, termasuk tren isu SDGs. Selanjutnya, konsep tumbuh kembang usia neonatus, infant, dan juga pengukuran dan permasalahannya, konsep tumbuh kembang usia toddler sampai anak usia remaja, dan pengukuran dan permasalahannya. Selanjutnya, konsep hospitalisasi dan traumatic care, konsep family care center, dan juga konsep bermain. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada anak, imunisasi pada anak, kebutuhan nutrisi dan juga cairan pada anak, patofisiologis dan asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital, pada sistem respirasi seperti bronkomalasia dan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Patofisiologi peradangan pada sistem respirasi dan juga asuhan keperawatan anak seperti ISPA, pneumonia, asma, TBC, dan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan pertemuan 8 adalah UTS ujian tengah semester. Pertemuan selanjutnya adalah asuhan keperawatan anak dengan kekerasan secara fisik, mental, dan juga seksual. Selanjutnya pertemuan berikut yaitu Denver Development Screening Test, yaitu DDST, simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. Dan pertemuan selanjutnya manajemen terpadu balita sakit. Adapun praktek yang akan kita laksanakan pada saat ujian skill lab, yaitu yang pertama, pemberian oksigenasi pada anak, nebulasi, suction pada anak, pemasangan infus pada anak bayi dan balita, kemudian transfusi darah, selanjutnya pencegahan infeksi lingkungan pada BBL, fototerapi, action transfusion, pemberian obat pada anak, terapi bermain, dan rapid spong. Terakhir, di pertemuan 16, kita melaksanakan ujian akhir semester. Untuk bobot yang kami berikan kepada mata kuliah keperawatan ini adalah diantaranya untuk kognitif 30%, penugasan 20%, seminar 15%, afektif atau tutorial 10%, per asesmen 10%, dan psikomotor atau keterampilan 15%, dan total 100%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa sesi ketiga yang membahas tentang pemeriksaan perkembangan pada anak atau Denver 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat pagi. Shalom. Oke, kurang semangat ya. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab
pagi-pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Sebelum kita memulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu mengabsen dulu ya. Andini Ayu Lestari M. Effendi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan terkait tentang pemeriksaan perkembangan pada anak, sebelumnya Ibu akan mereview kembali tentang materi yang sudah Ibu bawakan minggu lalu. Ya, di mana materi yang sebelumnya yaitu terkait tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Saya Bu. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses perubahan fisik yang terjadi pada individu di mana meliputi penambahan berat badan dan tinggi badan. Di mana di sini yang itu melalui proses yang namanya prenatal, yaitu saat masih berada dalam kandungan, dan postnatal atau setelah lahir dewasa. Di mana kecepatan pertumbuhan ini itu dapat dilihat dari yang pertama ada pertumbuhan sel otak dan yang kedua kenaikan berat badan. Oke, baik. Selanjutnya, untuk perkembangan apa? Oke. Baiklah, jadi perkembangan itu adalah perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilaku berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik atau bentukan, progresif dan berkesinambungan, di mana hal ini bersifat tetap dan tidak dapat berubah atau dibagi kembali, seperti emosi, sosial, kemampuan dan keterampilannya. Contohnya itu seperti mulai dari proses merangkak sampai pada proses bayi bisa berjalan. Selanjutnya ada tahap perkembangan ibu. Yang pertama itu tahap prenatal, di mana proses ini mulai dari proses pembuahan hingga bayi terlahir di dunia. Terus yang kedua itu masa infan, ini dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Terus tahap toddler ini dimulai dari 1 sampai 3 tahun, dan preschool ini dimulai dari 3 sampai 6 tahun. Oke, baik. Luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk teman-temannya. Baik, tadi ada penjelasan dari teman kalian seperti apa pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Kalian sudah bisa membedakan, dan juga bagaimana tahap perkembangan pada anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa tahap perkembangan ada berapa? Ada 4. Yang pertama tahap prenatal, yang kedua infant, yang ketiga dan yang keempat preschool. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan perkembangan anak atau screening test perkembangan anak, yang dulu disebut dengan DDST, saat ini disebut dengan Denver 2. Kalau DDST, Denver Development Screening Test, ya. Kalau sekarang disebut dengan Denver 2. Denver 2 ini adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah ada penyimpangan yang terdapat pada anak. Ya, jadi Denver ini bukan alat untuk pemeriksaan IQ-nya, bukan pemeriksaan kecerdasan atau pemeriksaan kepintaran, ya, tapi untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang terdapat pada anak atau tidak. Dan selanjutnya ini bisa kalian lihat kembali. Di sini ada tertulis bulan, ya. Dari sini sampai di usia 24 bulan, satu kotaknya itu terhitung 1 bulan, ya. Kalau dari 24 bulan ke 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, satu kolomnya ini, satu kotak itu terhitung 3 bulan. Paham ya? Kayak itu tadi penjelasan terkait sedikit tentang Denver, ya. Jadi sudah ada gambaran bahwa Denver itu untuk mendeteksi dini, ya. Nanti kita juga masuk dalam praktek di lab untuk bagaimana cara menghitung usia anak sebelum kita melakukan screening. Jadi screening ini yang dilakukan pada anak menggunakan Denver usia dari 0 sampai 6 tahun. Tidak boleh lebih dari 6 tahun, ya. Dan dari Denver ini tersebut ada 125 tugas perkembangan yang akan kita uji terhadap anak, ya. Seperti ini bisa kalian lihat. Dan dalam Denver
Ini instrumennya, format screening. Ya, jadi kalau sudah lihat seperti ini, oh ternyata ini Danfar. Instrumen yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan screening tumbuh kembang pada anak. Dari Danfar ini ada 4 aspek yang kita mau nilai. Salah satu, personal sosialnya. Yang kedua, terkait tentang bahasanya. Yang ketiga, terkait motorik halusnya. Dan yang keempat adalah motorik kasar. Ya, contohnya seperti apa kalau di personal sosialnya? Ada yang bisa kasih contoh ke Ibu? Silakan. Kalau untuk sosialnya itu kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian untuk metode halusnya itu kemampuan anak dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti misalnya ketika ada masalah dari luar, anak ini mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir itu kemampuan motorik kasar, yaitu anak mampu untuk melakukan aktivitas seperti bermain bola. Oke. Baik, kita berikan aplaus kepada teman-teman. Jadi ada 4 tahap ya. Salah satu tadi personal sosialnya. Personal sosialnya dilihat dari apa? Dari bagaimana interaksi seorang anak terhadap temannya. Salah satunya tadi yang bisa dijelaskan dengan temanmu, ada juga terkait dengan dia main bola. Jadi ketika dia main bola, ada interaksi yang terjadi antara teman dan juga anaknya. Ya, masuk di bahasa. Bahasa kita harus melihat apakah anak ini mengerti. Ketika kita bercerita, kita berbicara, kita melihat bagaimana artikulasinya dari anak tersebut, dia memahami atau dia mengerti. Ya, yang ketiga terkait tentang motorik halus. Ya, di motorik halus dilihat dari tangan dengan apa? Mata. Ya, jadi harus dilihat bagaimana dia punya motorik halusnya. Ketika kita sebagai pemeriksa, kita mengarahkan, ya, kita mengarahkan kepada anak tersebut, apakah dia mampu menyelesaikan tugas yang kita berikan. Salah satunya contoh, ibu memberikan perintah kepada anak untuk mengambil mainan. Artinya dia harus bisa menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Mainan tadinya yang dia ambil harus sampai ke tangannya ibu. Sehingga dia mampu, itu dikatakan bahwa motorik halus dari anak itu baik. Dia lulus dalam pemeriksaan untuk Danfar. Yang selanjutnya di motorik kasar. Motorik kasarnya yang dia gerakan di situ otot besarnya. Apa? Dia bisa berdiri, dia bisa berlompat, ya, dia bisa menendang bola. Itu pergerakan di motorik kasarnya. Sejauh ini sudah paham ya? Ada 4 aspek dari penilaian screening Danfar. Paham ya? Oke, bisa dilihat ya slide berikutnya. Ada langkah pelaksanaan. Nah, tentunya ketika ada orang tua membawa anaknya untuk melakukan screening tumbuh kembang, harus dijelaskan ya apa maksud dan tujuan kalian melakukan screening itu sendiri. Nah, kemudian jelaskan apa tujuannya. Ya, bahwa ini memang bukan instrumen atau uji IQ atau kepintaran anak ibu, tapi hanya mau dicari tahu apakah ada terjadi penyimpangan terhadap anak ibu. Jadi harus diketahui sejak dini mungkin, diantisipasi memang. Ya. Selanjutnya, untuk menghitung garis umur anak ada rumusnya. Ya, rumusnya itu hari tes dikurang tanggal lahir. Jadi kalian harus mengetahui, menanyakan kapan tanggal lahir dari anak tersebut. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Tanggal lahirnya 3 Maret tahun 2002. Hari tesnya tanggal 29 bulan 6 2007. Nah, ini kan bisa semua pengurangannya. Kurang ya. Jadi dapat hasil 5 tahun, 3 bulan, 26 hari. Karena tadi Ibu sudah sampaikan bahwa berdasarkan rumusnya juga, berdasarkan teori, di atas 15 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Jadi dia 5 tahun 4 bulan. Nah, ini hasilnya yang akan kalian garis di Danfar 2. Ya, paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya, ini soal yang kedua. Tanggal lahirnya tanggal 20 Juli 2002. Hari tesnya tanggal 11 bulan 3 2003. Rumus
Yang Ibu sampaikan tadi bahwa ketika hari ditambah berapa? 30 terus bulan 12. Jadi kalau tidak bisa dikurang, dia harus dipinjam. Nah, seperti ini. 11 kurang 20 tidak bisa, maka dipinjamlah. 11 tambah 30 jadi 41. 41 kurang 20, 21. Sebaiknya seperti ini juga. Yang di bulan 3 karena sudah dipinjam, maka sisa 2. Tambah dengan 12 jadi 14 kurang 7. Untuk di tahun, karena sudah dipinjam di bulan, berarti sisa tahun 2002. Jadi 0 ya. Jadi hasil pemeriksaan umurnya 7 bulan 21 hari. Maka inilah yang kalian garis di Denver. Ya. Sudah sampai sini paham? Oke, beda dengan anak yang prematur ya. Kalau prematur kita harus mengetahui lagi usia gestasinya. Ya. Selanjutnya ya, ketika kalian sudah mengetahui, sudah menghitung umur dari anak, kalian sudah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya sesuaikan dengan tugas yang ada di Denver 2 berdasarkan garis umur tadi, ya. Nah, ini 3 tugas di sebelah kiri garis dan semua yang dilewati garis. Jadi harus 3 tugas yang anak bisa selesaikan, ya. Itu dikatakan dia lulus atau PALS ya. Nah, selanjutnya kalian memberikan scoring. Jadi untuk pemberian scoring ada 1, 2, 3, 4 item yang perlu kalian berikan scoring atau penilaian. Dikatakan dia pas lulus, dia bisa melakukan uji coba dengan baik dari tugas Denver tersebut. Ya. Jadi Ibu kalau misalnya anaknya tidak mampu, kita ke sini, file. Atau dia gagal, anak tidak dapat melakukan uji tadi, uji coba atau tugas yang ada di Denver, tugas perkembangannya. Ya. Nah, selanjutnya ada no opportunity. Artinya apa? Tidak ada kesempatan untuk anak itu melakukan tugas perkembangan di Denver tadi, ya. Dan terakhir ada refusal. Artinya apa? Dia menolak. Anak itu sering menolak. Ya, dia tidak mau, dia rewel. Jadi kalau dia menolak, artinya dia tidak melakukan uji sama sekali. Beda tadi dengan yang ada beberapa ini kan, dia mencoba melakukan tapi gagal, tidak bisa, tidak mampu dia melakukan uji perkembangan itu. Paham sampai di sini? Oke. Ada yang mau bertanya? Baik Bu, itu pertanyaan saya itu bagaimana cara menghitung usia anak sebelum menarik garis umur di screening test perkembangan anak? Oke, baik. Bu jawab ya, terkait tentang bagaimana kita menentukan usia umur. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu umur dari anak. Itu jangan dilupa. Umur dengan hari pemeriksaannya. Ketika kedua ini item ini sudah kalian pahami, sudah tahu, sudah dapat hasilnya, baru kalian hitung. Ya, seperti contoh yang ada di slide Ibu. Ini ya, ini. Jadi rumusnya kuncinya 30 dengan 12. Jangan sampai dilupa. Ya, kalau misalnya hasilnya bisa kita kurangi, tidak perlu kita menggunakan 30 dengan 12 tadi. Tapi kalau dia tidak bisa dikurang, berarti kalian melakukan peminjaman dan juga gunakan rumus 30 dengan 12 tadi. Paham ya? Oke. Tadi kita sudah berikan scoring penilaian di Denver ya, pada saat melakukan pemeriksaan. Setelah kita memberikan scoring, kita menginterpretasikan penilaian individual anak tadi yang kita sudah lakukan pemeriksaan. Apakah dia lebih saat kita memberikan tugas, saat kita melakukan screening, atau dia normal? Ya, nih bisa kalian lihat, ini garis umur. Jadi bila lewat pada uji coba yang terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anak lebih pada di uji coba tersebut. Ya, jadi patokan itu ada di garis umur. Ya, berarti dia mampu melakukan. Ketika normal, bila gagal atau menolak, melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur, dikatakan dia masih normal. Berdasarkan dengan garis umurnya. Ya, ini masih kategori dia normal. Ya, tapi jika bila anak lulus, P atau gagal atau menolak,
pada tugas perkembangan di garis umur terletak antara persentil 25 dan 75, maka dikategorikan sebagai normal. Caution atau peringatan. Bila seorang anak gagal atau menolak R ya, tugas perkembangan di mana garis umur terletak pada antara persentil 75 dan 90. Nih, peringatan ini di sini. Ini sudah persentil 75 dan 90. Berarti dia masuk peringatan ini, caution. Ya, hati-hati. Hati-hati. Terus delay atau keterlambatan. Jadi kalian lihat lagi, bila seorang anak gagal atau menolak melakukan uji coba yang terletak lengkap di sebelah garis umur, sebelah kiri, berarti dia delay. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan juga ya. Nah, untuk no opportunity atau tidak ada kesempatan sama sekali anak melakukan tugasnya. Ya, pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan dari orang tua, melaporkan bahwa anaknya tidak mau atau tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan, maka hasil inat tidak dimasukkan dalam pengambilan kesimpulan. Oke, jadi selama kalian melakukan pemeriksaan atau men-screening, jadi kalian harus mengamati semuanya. Ya, dilihat semuanya bagaimana perilaku seorang anak. Jangan hanya menonton tanya begitu, tapi kalian harus lihat gerak-geriknya, perilakunya seperti apa. Ya, adakah yang ciri khas? Ada kan anak sibuk sendiri. Ya, itu kalau kita tidak tahu dia anak berkebutuhan khusus, wah, dia sudah sibuk sendiri, dia tidak mau dengar kita. Nah, itu hati-hati, ada kebutuhan khasnya sendiri. Selanjutnya, kita masuk dalam langkah mengambil kesimpulan. Ya, kita mau menyimpulkan dari hasil screening yang kita lakukan tadi. Kita sudah menetapkan, sudah memberikan scoring, ya. Terus kita sudah menginterpretasikan, kemudian kita menyimpulkan lagi, mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulannya dikatakan normal ketika satu, tidak ada delay dari hasil pemeriksaan perkembangan pada anak. Yang kedua, terdapat hanya satu caution. Ya. Dan yang ketiga, pemeriksaan dilakukan ulang di pertemuan selanjutnya. Ya, ini kuncinya ketika kalian menyimpulkan bahwa anak ini normal hasilnya. Ya. Selanjutnya suspek. Ya, ketika masuk suspek, yang kalian perhatikan apa? Jika ada 2 lebih caution dan jika ada 1 delay, ini dia masuk di suspek. Ya, kemudian unstable atau tidak dapat diuji. Dia menolak lebih dari 1 uji, bukan cuma lebih, 1 pun dia akan tolak. Dia tidak akan melakukan tugas yang kita berikan, ya, dan lakukan uji ulang dalam 1 atau 2 minggu, sama dengan suspek tadi. Kita melakukan uji ulang, mungkin saja pada saat kita melakukan pemeriksaan pertama, anaknya mungkin dia capek, dia lelah, ya, dia rewel. Jadi untuk memastikan itu, jangan sampai kita salah untuk menentukan hasil mengambil kesimpulan, kita uji lagi dia 2 kali, ya, untuk memastikan sebelum kita melakukan rujukan sama dokter spesialis anak, ya. Ini, paham ya sampai sini? Ini langkahnya terakhir. Dan selanjutnya, apa tindak lanjut ketika kita sudah mendapat atau menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaannya. Tindak lanjutnya untuk screening perkembangannya, ya, ketika suspek atau curiga ada gangguan. Jadi suspek itu berarti kalian anaknya dicuriga ada gangguan masalah perkembangannya. Jadi perlu dirujuk, ya. Kita lakukan evaluasi untuk diagnostiknya, development assessment. Siapa yang lakukan ini? Kita rujuk dia ke spesialis anak. Karena ada di Jawa, ada klinik tumbuh kembang anak. Jadi di situ dirujuk, ya. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan pemeriksaan diagnostik, masalah perkembangannya kita lakukanlah intervensi dari masalah yang kita dapatkan. Ya. Nah, beda dengan normal. Kalau hasilnya normal, tetap kita lakukan monitoring terus, lakukan stimulasi, begitu juga normal, ya, dari sini. Kalau dia sudah dilakukan pemeriksaan diagnostik dan hasilnya normal, tetap kita lakukan monitoring. Tugasnya kita memberikan, ajar orang tua bagaimana cara memberikan stimulus pada anak. Jadi dengan adanya screening kita mempelajari screening tumbuh kembang, kalian sudah tahu apa pencegahan sedini mungkin yang harus saya lakukan ketika saya punya anak dan juga ketika saya punya ponakan dan kerabat
keluarga kita, ya. Nah, ini penutup. Jadi, tetap kita lakukan beri pujian kepada orang tua. Puji orang tuanya ketika hasil anaknya normal. Ya, itu menjadi salah satu apresiasi. Semangat orang tua untuk memperhatikan masalah perkembangan anak. Beri penjelasan. Jangan takut ketika anaknya mengalami hasil pemeriksaan suspek, ada kecurigaan bahwa dia mengalami gangguan. Yakinkan ke ibu bahwa masalahnya itu akan bisa teratasi. Ya, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas kunjungan sudah berani membawa anaknya dilakukan screening. Oke, selanjutnya ada yang mau dipertanyakan kepada ibu? Oke, silakan. Bagaimana lalu karantina bagi tenaga kesehatan jika hasil tes anak menunjukkan kategori suspek? Oke. Ya, terkait tentang apa tindak lanjutnya. Jadi kita harus perhatikan sebagai tenaga kesehatan atau sebagai seorang perawat anak, setelah kita melakukan screening tumbuh kembang, kita mendapatkan hasil, dan ketika hasilnya kita sudah tahu masuk kategori suspek, artinya kita harus memberikan masukan kepada orang tuanya agar anaknya segera dilakukan rujukan kepada dokter spesialis, dan di sana nanti akan dilakukan tindakan pemeriksaan diagnostik berkelanjutan secara komprehensif. Paham ya sampai di sini? Sudah tidak ada yang bertanya? Pas ya? Oke. Di akhir nanti, minggu depan, ya ada tugas. Tugas dan dikumpulkan minggu depan, ya. Tepat waktu. Dan tugasnya jangan dibuat sembarangan, ya. Tugasnya sesuai dengan teori yang sudah Ibu bawakan, karena kalian sudah memahami ini tugasnya. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Baiklah, demikian penyampaian materi dari Ibu terkait tentang screening tumbuh kembang pada anak, dan ada tugas untuk minggu depan dan dikerjakan dengan baik ya. Untuk deadline-nya harus dikumpulkan tepat waktu. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari kalian, Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ketiga mata kuliah keperawatan anak yang berfokus pada topik pemeriksaan perkembangan pada anak atau Denver 2. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk mengetahui cara melakukan pemeriksaan atau screening tumbuh kembang pada anak agar mengetahui apakah ada masalah atau penyimpangan terhadap anak. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyiapkan tugas dan presentasi. Mereka belajar mengasah keterampilan dan berpikir kritis. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi Selatan serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Stikes Batara Guru Sorwaka, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.